Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma. Ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal, su'il kibar wa 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik faminka wahdak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal hari ini 17 Januari. Bulan Rajab tinggal beberapa hari lagi. Setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban. Setelahnya adalah bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ada tuh Allahumma barik lana. Ada yang ingat gak? Ada beberapa masjid-masjid di bulan Rajab punya senandung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Apa? Wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana. Itu saya dengar di beberapa masjid, mungkin pengajian ibu-ibu melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, ditambahin wa hasil lana maqasidana waghfir lana dzunubana. Intinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberkahan yang ada di bulan Rajab, kemudian juga mudah-mudahan kita diberikan keberkahan juga di bulan Sya'ban, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita disampaikan lagi ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan lebih utama lagi dibandingkan bulan-bulan yang haram tersebut, karena di bulan Ramadan kita disyariatkan, kita diperintahkan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan di mana banyak kemuliaan-kemuliaan ataupun kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj sering diingatkan, disampaikan ataupun juga diadakan, dirayakan di beberapa kesempatan-kesempatan. Pasti dibacakan kalau peristiwa Isra Mi'raj tersebut ayat-ayat yang berhubungan. Kalau di dalam surat Isra itu adalah yang dikatakan peristiwa surat Isra-nya, surat Isra peristiwa Isra-nya. Peristiwa Mi'rajnya disebutkannya di surat yang lainnya. Salah satunya disebutkan di surat An-Najm, wa laqad rahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu ada di surat An-Najm. Kalau di surat Al-Isra sebatas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala asra bi 'abdihi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Peristiwa tentang Isra, peristiwa tentang Mi'raj disebutkan di surat lain, bukan di surat Al-Isra. Contohnya di surat An-Najm, kalau nggak salah di surat An-Najm. Nah, di surat An-Najm disebutkan ayat-ayat yang dipahami di situ berbicara tentang Mi'raj. Kalau surat Al-Isra disebutkan di situ ayat tentang peristiwa Nabi diperjalankan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Yang kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut dipahami dari ayatnya tersebut, linuriyahu. Kata-kata linuriyahu adalah ketetapan Allah, adalah kehendak Allah, adalah tujuan Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut untuk
memperlihatkan linuriyahu min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda, sebagian daripada kekuasaan, sebagian daripada keagungan, sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj tersebut dikatakan cepat, tapi jarak yang ditempuh kalau hitungan sekarang itu kan sampai 1.500 km kurang lebih. Kalau misalnya dari sini tuh kurang lebih dari Jakarta mungkin ke Bali kali ya. Jakarta ke Bali itulah jarak minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita kalau Jakarta Bali berapa kilo? Lebih kan dari 1.000 kilo? Lebih dari 1.000 kilo. Jakarta Bali itu lebih 1.000 kilo. Naik mobil berapa jam? Non-stop aja misalnya, nggak mungkin 10 jam, kayaknya lebih lah. Kalau naik mobil, pesawat aja lebih dari 2 jam mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan dalam sebuah riwayat, nah tempat duduknya Nabi di malam peristiwa tersebut ya masih hangat bekas, artinya ingin menggambarkan, dipahami gak lama peristiwa tersebut dengan beberapa perjalanan ataupun peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membalikkan ini kepada ketetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mudah, gampang, mungkin, ataupun Allah berkehendak apa yang dilakukan, dan ini adalah semuanya adalah di dalam kekuasaan Allah, maka itu adalah perkara yang Allah perlihatkan kepada Nabi, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Semoga semakin kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj, yang salah satu pesannya kepada kita adalah bagaimana kita tetap terus menjaga ibadah sholat 5 waktu, karena ini salah satu oleh-oleh ataupun syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj lain. Nabi sendiri juga dikatakan dalam keterangan Nabi kenapa ke masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dikatakan juga Nabi sholat, Nabi bertemu, Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lainnya. Ngapain? Sholat. Kemudian Nabi Mi'raj juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah sholat. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus menjaga, memelihara ibadah sholat tersebut sebagaimana disyariatkan oleh Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan baca kisah yang dalam urutan buku kita, Qasas wa Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi. Urutan kisah yang ke-40 berapa ya? 41. Dari totalnya di buku ini kurang lebih ada 50 ya, kurang lebih hampir mau selesai ini buku ini. 50-an, kurang lebih 50-an hadis. Malam ini kita akan baca kisah yang ke-41 yang kembali, kalau misalnya masih ingat, buku ini mengumpulkan kisah-kisah gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 kelompok. Yang pertama yang dikatakan oleh penulis Al-Ustadz Ad-Duktur Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala tentang kriteria ataupun kelompok tentang qasas yaumul qiyamah, kisah-kisah hari kiamat. Yang kedua, kisah-kisah gaib allati waqa'at, yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah gaib yang belum kejadian, ataupun mungkin kalau udah kejadian belum sempurna, mungkin baru beberapa dan seterusnya. Malam hari ini kita akan membaca kisah-kisah gaib ke kelompok yang ketiga, kisah-kisah gaib yang dikatakan oleh penulis allati lam taqa' ba'd, yang belum lagi terjadi. Yang disebutkan dalam hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara fitnah di dalam buku ini dikasih judul Fitnatul Ahlas was-Sarra wad-Duhaima. Fitnatul Ahlas was-Sarra wad-Duhaima. Nanti apa arti masing-masing fitnah? Bahasa kita fitnah mungkin adalah ujian, cobaan,
yang akan terjadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika kita kunna qu'udan, kita lagi duduk-duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin apakah ngaji, apa kebijakan, pokoknya dikatakan ketika kita duduk di hadapan Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadzakaral fitan, menyebutkan fitnah-fitnah A, B, C, D, F, G, mungkin fitnah A, fitnah B, cobaan A, cobaan ini, peristiwa A, peristiwa yang mungkin fitnah, menimbulkan kegoncangan, menimbulkan peristiwa yang gak mudah dihadapi oleh manusia. Nabi menyebutkan fitnah-fitnah tersebut. Bahkan fa'aksar fi zikriha, bukan sedikit, banyak disebutin oleh Nabi, fitnah A, fitnah B, dan seterusnya. Hatta zakara fitnatal ahlas, termasuk yang disebutkan oleh Nabi fitnah yang disebut dengan fitnatul ahlas. Kalau kita tahunya apa? Atlas, bukan ahlas. Tulisannya pakai ha, pakai lam, pakai sin. Fitnatul ahlas. Qala qailun, kata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Apa sih fitnatul ahlas? Mungkin kalau penasaran, googling aja. Sekarang kan zamannya AI, Artificial Intelligence. Klik kata kuncinya fitnah ahlas, keluar tuh ntar tuh hadisnya. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Sahabat nanya, Nabi menyebutkan fitnatul ahlas. Kata sahabat, apa tuh Rasulullah fitnatul ahlas? Kemudian kata Nabi, hiya harabun wa harabun. Harabun wa harabun, pakai ha dan pakai ha. Kata huruf kedua ketiganya sama. Hiya harabun, harabun artinya dipahami huruf, kabur, pindah dari A, dari B, dari sini, berpindah-pindah. Hiya harabun wa harbun, dan perang. Perampokannya orang, kalau ada perang, orang tinggal atau pindah dia kalau ada perang. Tinggal atau pindah? Pindah. Harabun pindah. Kenapa pindah? Gara-gara perang. Itu yang disebut dengan fitnatul ahlas. Kayak misalnya yang kita saksikan ya, perang di mana sekarang ada perang? Timur Tengah nggak kelar-kelar perangnya tersebut. Makanya ada yang pindah, ada yang kesini dan seterusnya. Harabun wa harabun. Dia adalah orang kabur, berpindah, dan perang. Ini yang dikatakan fitnatul ahlas. Nanti disebutkan ahlas itu secara bahasa artinya adalah, diterangkan di dalam kitab ini, ahlas apa namanya, pelana. Pelana itu apa sih? Yang ada di punggungnya apa ya? Tunggangannya, mau kuda, mau onta, di atasnya kita taruh. Nah itu yang disebut dengan ahlas, penutupnya tersebut, pelananya tersebut, yang ada di punggungnya hewan tunggangannya tersebut, ahlas. Yang pertama fitnatul ahlas. Apa itu fitnatul ahlas? Hiya harabun wa harabun. Kemudian kata Nabi, summa fitnatus sarra. Kemudian fitnatus sarra. Ada. Jadi ada 3 fitnah yang disebutkan dalam hadis ini. Fitnatul ahlas, fitnatus sarra, wad-duhaima. Wad-duhaima ini kisah gaib. Kayak gimana? Gaib. Makanya kata penulis masuk kategori gaib yang belum kejadian. Allah a'lam bishawab. Saya bacakan teksnya. Summa fitnatus sarra, kemudian fitnatus sarra zakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Yang fitnah sarra ini, sarra itu arti letter-letternya adalah fitnah kenikmatan. Kan ada alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. As-sarratnya adalah kenikmatan. Misalnya orang dikasih kesehatan, kekayaan, ke banyaklah kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnatus sarra. Zakhanuha, yang mengapa ya, yang memantiknya, yang menyebabkannya fitnatus sarra ini, min tahti qadamai, dari seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keturunanku, dari keluargaku. Yaz'umu annahu minni, dia mengatakan dia dari aku, walaysa minni, padahal bukan dari aku. Ada yang mengatakan dalam keterangan para ulama, mungkin nasabnya dari Nabi, tapi kelakuannya nggak kayak Nabi, mungkin nggak ngikutin contohnya Nabi Muhammad. Walaysa minni. Wa innama awliya'il muttaqun, orang-orang yang penolongku ataupun yang membelaku, yang setia kepadaku adalah orang-orang yang al-muttaqun, orang-orang yang baik. Summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila. Kemudian orang berdamai, bersepakat kepada seorang laki-laki yang lemah, bagaikan
pinggul, di tulang rusuk, untuk menggambarkan kata keterangan para ulama warikin ala dila. Apa yang dikatakan orang bersepakat berdamai tapi kepada seorang yang nggak kuat kepemimpinannya, lemah, sehingga ya nggak stabil. Mungkin pada suatu saat pada saat itu tersebut damai, kemudian setelah itu terjadi perselisihan lagi, perpecahan lagi, yang dikatakan kepada perkara yang tidak la yastaqim. Summa fitnatud duhaima. Kemudian fitnah yang disebut dengan duhaima. Duhaima itu artinya gelap. Dalam keterangan arti letterleks bahasanya duhaima artinya gelap. Tadi sarra kenikmatan. Jadi ada 3 fitnah yang disebutkan. Fitnatul ahlas, yang arti letterleksnya ahlas tadi pelana, penutup tunggangannya tersebut. Kemudian fitnatus sarra, kemudian fitnatud duhaima. Kemudian kata Nabi, summa fitnatud duhaima. Kemudian setelah itu fitnatud duhaima. La tada'u ahadan min hazil ummah illa latamathu latmatan. Fitnah duhaima ini, fitnah yang gelap ini, tidaklah meninggalkan umat ini kecuali semuanya kena. Inna fa idza qila qadat tamadat. Ketika dikatakan fitnah itu sudah selesai, ternyata timbul lagi tamadat. Yusbihur rajulu fiha mu'minan. Pada waktu pagi seorang masih beriman, wa yumsi kafiran. Pada waktu sore sudah menjadi kafir. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Saking fitnahnya tersebut. Hatta yasiran nasu ila fustataini. Sehingga nanti orang menjadi 2 kelompok. Fustataini dikatakan dalam terjemahan tersebut 2 tenda, 2 kelompok. Fustatu iman, kelompok tenda yang keimanan, la nifaq fi, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wa fustatu nifaq la iman fi. Fustat kemah, tenda, kelompok yang munafik, tidak ada keimanan di dalamnya. Fa idza kana dzakumu fantazirud dajjal min yaumihi aw ghadihi. Kalau udah kejadian kayak gitu, kata Nabi, tungguin aja dajjal keluar itu hari itu atau besoknya, itu keluar dajjal. Ini teks hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang menyatakan penulis dalam buku yang kita kutip ini dan mungkin ikutin ulama yang lainnya yang termasuk mengatakan hadis ini sahih. Terlepas dari itu, itulah teks hadisnya. Teks hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kunna qu'udan inda Rasulillah fa dzakara al-fitan fa aktsara fi zikriha hatta dzakara fitnatal ahlas fa qala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas qala hiya harabun wa harabun summa fitnatus sarra dzakhanwa min tahti qadami rajulin min ahli baiti yad'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila' summa fitnatud duhaima la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamatu latmah fa idza qila qadat tamadat yusbir rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasiran nas ila fustataini fustati iman la nifaqa fi wa fustati nifaq la iman fi fa idza kana dzakum fantadhirud dajjala min yaumi aw ghadihi. Jamaah rahimakumullah, kita baca keterangan itu kurang lebih teks hadisnya dan terjemahannya secara global. Saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah, kondisi, keadaan umat Islam sebelum Dajjal keluar. Sedikit lagi sebelum Dajjal. Karena saat itu kondisinya berat. Fitnah, firqah, wa ikhtilaf, perselisihan dan firqah, perpecahan. Tahabu alimul fitan. Jadi fitnah perpecahan fitnah tersebut yang menimpa umat saat itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan yakhruju awarud dajjal masjid dhalalah qabla al-masyriq fi zaman ikhtilafin nasi wa firqah. Akan keluar nanti dajjal pada zaman di mana orang berpecah belah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan 3 fitnah berturut-turut. Fitnah apa yang 3 tersebut? Yang pertama fitnatul ahlas, yang kedua fitnatus sarra,
Yang ketiga fitnatul duhaima. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu fitnatul ahlas? Maka kata Nabi mendefinisikan fitnatul ahlas, harabun wa harabun, kabur dan perang. Kabur dan perang, harab dan kerusakan. Kenapa orang pindah, kabur, berpindah dari satu tempat? Gara-gara kerusakan. Gara-gara kerusakan, gara-gara ada perang atau kerusakan dan lain-lainnya tersebut. Dan dipahami bahwasanya ada pemahaman, penulis memahami, saat itu dipahami umat Islam ataupun kelompok yang beriman lemah, sehingga mereka harus pindah atau strategi melawan musuh-musuhnya tersebut, musuh-musuh yang berkuasa, musuh-musuh yang berkuasa yang menyebabkan melakukan kerusakan, melakukan kehancuran dan lain-lainnya. Ini yang dikatakan fitnatul ahlas, fitnatul ahlas. Setelah fitnatul ahlas, fitnatus sarra. Fitnatus sarra, fitnah kenikmatan. Fitnah orang apa dikatakan Allah buka, Allah berikan kepada mereka banyak daripada harta-harta dan kenikmatan. Yang menyebabkan fitnah as-sarra adalah seorang yang mengaku bahwasanya dia adalah ahli baiti Rasulullah, dia ada keturunan dan Nabi tidak mengakuinya. Kenapa? Bisa jadi memang dia dusta dengan nasabnya kepada Nabi, ataupun kalaupun benar nasabnya kepada Nabi, dia tidak dari kelompok keluarganya Nabi as-salihin al-muttaqin, yang saleh, yang bertakwa, yang ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada fitnah, jadi fitnatul ahlas, setelah itu adalah fitnah tadi as-sarra. Ketika terjadi fitnatus sarra tersebut, anna hadhil fitnah tantahi biistilahin nas. Fitnatus sarra berakhir kepada orang berkumpul berdamai untuk mengangkat seorang yang disepakatin oleh mereka-mereka yang berselisih. Akan tetapi kesepakatan tersebut tadi kepada seorang yang nggak kuat, yang lemarnya ini. Jadi kalau kita misalnya memilih pemimpin, kemudian pemimpinnya tersebut tidak bisa memberikan ketenangan, kestabilan, kebaikan dan lain-lainnya tersebut, maka akan terjadi fitnah lagi, akan terjadi konflik lagi. Maka itu adalah kesepakatan yang lemah, kesepakatan yang kuat, yang nggak mampu menuntaskan konflik, nggak mampu menyelesaikan sebab-sebabnya tersebut, sehingga nggak stabil kondisi keadaan, keamanan dan kedamaian yang terjadi tersebut. Fayakunu, maka perdamaian yang seperti ini diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW bagaikan kawarikin ala dila'in. Kawarikin ala dila'in. Saya tadi nyari apa yang disebut dengan kata warik. Warik itu mungkin bahasa Indonesianya dikatakan pinggul. Pinggul dengan pinggul di mana pinggul? Di belakang pinggul. Pinggang, pinggul. Ada pinggang, ada pinggul. Bagaikan pinggul di atas tulang rusuk. Apa maksudnya? Kawarikin ala dila'in. Maksudnya nggak kuat, tulang rusuk itu nggak kuat untuk menahan pinggul tersebut, kan beda tersebut. Ini ingin gambarkan perumpamaan Nabi untuk menggambarkan bahwasanya dia nggak akan kuat, lemah, nggak bakalan stabil. Ini yang dipahami dari keterangan perumpamaan yang disebutkan oleh Sayyiduna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kawarikin ala dila'in, yang tadi keterangan para ulama rahimahumullah taala menggambarkan orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin ternyata lemah, ternyata nggak kuat, ternyata nggak bisa memberikan kestabilan, menjaga stabilitas, ketentraman, kedamaian terhadap umat tersebut, sehingga mungkin baru sesaat damai, habis itu jadi konflik lagi, damai, konflik lagi, konflik. Inilah fitnah. Ini kembali lagi, ini fitnah. Inilah fitnah yang terjadi. Ini fitnah yang dipahami fitnatu as-sarra, fitnatus sarra. Fitnah berapa tadi? Udah dua. Fitnatul ahlas, kemudian fitnatus sarra. Yang ketiga dikatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya dipahami dari keterangan tersebut,
setelah itu summa fitnatud duhaima. Kemudian Nabi menyebutkan fitnah yang ketiga. Apa itu fitnah yang ketiga? Ad-duhaima. Setelah fitnatus sara, terjadilah fitnatud duhaima. Duhaima bentuk tasghir daripada dahma. Dalam bahasa Arab itu ada bentuk wazan pola yang disebut dengan tasghir, mengecilkan, kayak abdun, ubaidun. Abdun, ubaidun. Ubaidun adalah bentuk tasghir daripada abdun. Ala fawazni fu'ailun kan, ubaidun. Duhaima artinya secara letterlek bahasa artinya adalah kegelapan yang pekat, as-sauda al-muzlimah, hitam yang gelap. Kegelapan tersebut dinamakan demikian gara-gara dahsyatnya peristiwa yang terjadi di dalamnya daripada keadaan kondisi, sehingga fitnah tersebut meliputi seluruh umat. Gak ada yang gak kena dari fitnah yang dikatakan fitnatud duhaima, fitnah kegelap gulitaan, kegelapan tersebut, dan dia menyakiti kepada umat Islam. Wa ya tamtaddu fi zamani tulan. Dia enggak dia tidak sebentar, dia lumayan cukup panjang, sehingga ketika orang mengatakan fitnah ini udah selesai, ternyata ada lagi. Fitnah ini udah selesai, kullama, dikatakan dalam riwayat hadis, kullama fa idza qila inqadat tamadat. Ketika orang mengatakan ini udah selesai, ternyata timbul lagi. Fitnatud duhaima. Fitnatud duhaima ini dikatakan, disebutkan panjang tersebut. Setiap orang berharap fitnah itu tersebut selesai, fitnah itu usai, ternyata dia timbul lagi, besar lagi, nambah lagi. Bahkan dikatakan dalam penjelasan penulis Al-Ustadz Ashqar rahimahullah ta'ala, tidak hanya yang berhubungan dengan materi, ya, tidak hanya yang berhubungan dengan materi, tidak hanya yang berhubungan dengan misalnya peperangan, mati dan seterusnya, tapi juga yang berhubungan dengan tidak hanya perang fisik, tapi juga bisa jadi perang pemikiran, mungkin demikian istilahnya. At-tanazu al-fikri wal aqaidi, masing-masing banyak banget tuh mengklaim dan seterusnya perang pemikiran. Tidak hanya perang fisik, tidak hanya perang yang kelihatan, tapi juga ada perang pemikiran tersebut, sehingga orang kebingungan, sehingga orang pada ragu-ragu, sehingga orang pada kebingungan, keraguan tersebut, muncul syubhat-syubhat tersebut. Wa yakun natijatu zalika, akhirnya gara-gara kerancuan, kebingungan, banyaknya syubhat, sampai yang terjadi waktu pagi masih beriman, waktu sorenya sudah kafir. Itu kan serem. Kebayang nggak kita misalnya pagi-pagi beriman, sholat subuh misalnya, masih beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah yang disyariatkan, maghribnya udah kafir, kagak mau lagi sholat tersebut. Untuk menggambarkan dahsyatnya peristiwa yang terjadi, dahsyatnya fitnah yang terjadi tersebut. Fayasbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran summa tatamakhadu hadhil fitnatul 'azimah, sehingga fitnah yang besar ini berujung kepada menyebabkan dua kelompok tadi. Apa yang disebutkan dalam hadis fustataini hatta yasiran nasu ila fustataini. Fustat dikatakan al-khaymal kabirah, tenda besar. Al-khaymal kabirah, tenda besar. Asghar minas saradiq, summiyat bil madinatu ka Baghdad wal Qahirah. Yuqallu minhuma fustat wal murad bin al-jama'atul kabirah. Jadi maksudnya fustat juga dikatakan negara atau sebuah daerah. Baghdad, Kairo dikatakan fustat karena mungkin besar dan lain-lainnya. Yang dimaksud dalam hadis ini kata penulis kelompok. Fustat jama' kelompok. Pada dua tenda, arti letternya fustat khaimah. Sehingga dari fitnah duhaima terjadilah orang menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok keimanan yang murni, yang di dalamnya tidak ada kemunafikan, dan kelompok yang kedua, kelompok yang lawannya, penuh dengan kemunafikan, tidak ada keimanan di dalamnya.
Ketika sudah kayak gitu, yakunud dajjal qad iqtaraba khurujuhu. Sudah dikit lagi keluar yang namanya Dajjal. Sudah datang saatnya Dajjal di ambang pintu udah keluar. Waisati, dan kemudian nanti dalam kisah-kisah inilah kurang lebih yang keterangan secara global hadis yang tadi dikatakan judulnya Fitnatul Ahlas Wassarra Wadduhaima. Apakah sekarang sudah terjadi? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah sekarang sudah terjadi? Mungkin indikatornya udah ada gitu loh. Mungkin udah ada misalnya perang tersebut. Tapi apakah duhaima, apakah ahlas dan seterusnya, mungkin banyak hal lagi yang perlu diverifikasi. Tapi terlepas dari itu, nah ini riwayat ataupun ini konten ataupun isi yang dipahami dari fitnatul ahlas, fitnatul duhaima, dan fitnatul sarra, dan fitnatul duhaima. Hari ini kita fitnah apa? Fitnah macam-macam nih. Fitnah media sosial, ada gak fitnah sosial media? Fitnah media sosial yang macam-macam, gara-gara media sosial, ABCDFG dan lain-lain. Yang kita saksikan orang untuk kalau di media sosial udah serem dah, apa aja dah, dari ABCDFG macam-macam, dari orang ngomong ABC dan lain-lainnya tersebut. Fitnah media sosial, fitnah kekayaan, fitnah macam-macam hari ini kita diperlihatkan. Fitnah kekuasaan, orang berlomba-lomba untuk berkuasa dengan segala macam cara untuk menghalalkan dan lain-lain. Orang selain fitnah kekuasaan, fitnah untuk terkenal, orang berlomba-lomba ingin viral. Ada gak orang berlomba-lomba ingin viral? Berlomba-lomba ingin viral dengan cara-cara yang macam-macam. Bisa jadi cara-cara yang tidak pernah terbayangkan, tapi dalam rangka tadi mengejar viral dan lain-lain tersebut bisa jadi fitnah. Allah buka teknologi informasi, tapi ternyata banyak dari manusia-manusia tersebut belum mampu ataupun kena fitnahnya sehingga terjadilah apa yang terjadi tersebut dari hal-hal yang buruk dan lain-lain tersebut. Orang sudah nggak malu-malu mengumbar aib dan lain-lainnya. Ini juga tantangan. Ini juga adalah salah satu bentuk fitnah. Apakah ini termasuk yang disebutkan dalam hadis tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Cuman ini juga ada fitnah juga. Jadi kalau hadis tadi menyebutkan 3 fitnah, fitnatul ahlas, fitnatul sarra, fitnatul duhaima. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh penulis. Ibarul hadis wa fawaiduhu wa ahkamuhu. Beberapa ibrah, faedah-faedah dari hadis yang tadi, fitnatul ahlas, fitnatul sarra, fitnatul duhaima. Yang pertama, apa yang dikatakan ma'rifatul hal lati yakuna 'alaiha al-'alamul islami. Jadi kondisi umat Islam tuh nggak mudah. Hari ini aja juga kita hidup di saat dimana umat Islam tidak mudah. Atau dengan kata lain, berat umat Islam tersebut, persatuannya dan lainnya. Kita sama-sama saksikan, kita sama-sama rasakan tersebut. Dan nanti ketika ada fitnah tersebut juga gak jauh lebih baik, artinya lebih dahsyat lagi mungkin kondisinya, cobaannya, fitnahnya tersebut sebelum keluarnya yang namanya Dajjal. Al-muslimun, umat Islam, menimpa kepada mereka fitnah yang bertubi-tubi, yaghriquna fi fitanin mutalahiqatin mutawal. Tadi Nabi menyebutkan 3. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Mungkin disebutkan dalam hadis lain, contoh-contoh fitnah-fitnah yang lain yang kagak. Di hadis ini menyebutkan minimal 3. Apa 3? Ahlas, sarra, duhaima. Menggambarkan setelah ahlas, sarra, duhaima. Kemudian ini faedah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang poin yang nomor pertama. Penulis juga menyampaikan poin yang berikutnya. Walaupun kondisi fitnahnya tersebut berat, dahsyat, mengerikan, seram, begitu menyeluruh menimpa tersebut, Allah dengan izinnya menghadirkan orang-orang al-muslimin as-sadiqin
fi zalikal waqt wa hum katsirun walidzalika fa innahum yadkhuluna ma'usum fi sira'in tawil wa marir. Meskipun demikian, masih ada umat Islam di sana yang terus bertahan, komitmen, terus mampu menghadapi tantangan kondisi fitnah yang gak mudah tersebut. Kalau perlu, mereka kondisinya dalam saat itu adalah terus konflik fi sira'in tawilin wa marir, konflik dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan musuh-musuh mereka dalam konflik yang gak sebentar, konflik yang lama, panjang, dan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Hari ini misalnya kita saksikan orang-orang di Palestina terus nggak menyerah, nggak mengatakan kalah melawan penjajah tersebut, walaupun kondisinya berat, nggak mudah tersebut. Setelah ini, kalau yang ngikutin beritanya, walaupun sudah terjadi ya tadi gencatan senjata beritanya, tapi tetap aja masih ada tuh peristiwa-peristiwa ataupun apa yang dikatakan dalam istilahnya itu mereka melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian yang dilakukan oleh Zionis, tentaranya dan juga negaranya tersebut. Kemudian pelajaran yang lain, tatamakhadul harb wal qital lan kisamil alamil islami. Nanti berakhirnya fitnah tersebut, dunia Islam akan berujung kepada dua kelompok yang keimanan di dalamnya tidak ada kekafiran, kemunafikan, dan satu lagi kelompok yang di dalamnya ada kemunafikan. Naudzubika minan nifaq, naudzubika ya Rabb minan nifaq wa syarril akhlaq wa su'il akhlaq. Ini yang serem nih. Jadi ada kemunafikan. Kenapa ada orang munafik? Ya macam-macam, mungkin karena takut, karena kondisi, karena keadaan, karena keimanan, karena lemahnya keyakinan, karena kurang kuatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu, karena keadaannya, sehingga ada orang-orang yang munafik, la imana fiha. Kemudian kata penulis juga, kita dalam hadis ini minimal diinfokan tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman dengan nama-namanya. Apa namanya tadi? Fitnatul ahlas, fitnatul sarra, fitnatul duhaima. Fitnatul ahlas, hadis ini menyebutkan fitnah 3 minimal fitnah tersebut, yaitu fitnatul ahlas, as-sarra, ad-duhaima. Dan apa yang dimaksud dengan fitnatul ahlas tadi? Ahlas, harabun wa harabun. Fitnatus sarra, yang dikatakan fitnatus sarra, zakhanwa min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Kemudian fitnatud dahima, la tad'u ahadan min hadhil ummah. Itu udah habis. Illa latamattunat, ini udah habis waktunya. Oke, sedikit lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang lain disebutkan adalah mengingatkan kita umat Islam untuk waspada. Tahzirul muslimin, pada waktu tersebut mengingatkan umat Islam untuk waspada orang-orang yang memicu terjadinya fitnah tersebut, yang bisa jadi dia mengatakan keturunannya Nabi, bisa jadi benar dia keturunan Nabi tapi kelakuannya bukan orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi tidak mengakuinya, karena yang menjadi pengikutnya Nabi adalah orang-orang yang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi juga menyampaikan umat Islam akan berdamai kepada musuhnya dalam fitnah sarra, tapi perdamaian itu tidak akan lama. Tadi yang dikatakan fitnah sarra, warikin ala dila'in. Kemudian yang ketujuh dikatakan beratnya syubhat, kerancuan yang ada pada kondisi tersebut, sehingga seorang dikatakan pagi hari beriman, sore hari menjadi orang kafir tersebut. Kemudian yang terakhir, fitnah-fitnah tersebut akhirnya mengelompokkan kepada dua kelompok yang besar, kelompok orang-orang baik. Allah ja'alna minhum, mudah-mudahan kita kalau menghadapi menjadi orang kelompok yang baik tersebut. Yang satu lagi kelompok yang kemunafikan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hadza billahi taufik. Demikian sedikit yang bisa dibacakan dari hadis tentang fitnatul ahlas, fitnatus sarra, fitnatud duhaima. Dan ini tadi
Kata penulis, hadis-hadis tentang perkara gaib yang belum kejadian. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Na'udzubika ya rabb min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min du'ain la yusma'. ونعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا يا رب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا يا رب ولوالدينا ولمعلمينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.